Halo guys, Nimo di sini dan kali ini gue bakalan bawain alur cerita dari anime Yusafari wo Oeda Sareta Kyobinbou episode 4 yang akan menceritakan masa lalu Orhun dan Oliver dan beraksinya parti pahlawan dengan anggota baru yang menggantikan Orhun. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan masa lalu dari Orhun dan Oliver ketika kecil. Dan terlihat mereka berdua di sini sedang bertarung, yang dimana mereka berduel untuk membuktikan siapa yang lebih kuat. Dan menurut orang-orang yang menyaksikannya, Oliver sesuai harapan mereka. Karena menurut mereka kemampuan Oliver cocok untuk menyandang gelar pahlawan. Sementara Orhun yang dulu dijuluki sebagai anak ajaib, menurut mereka julukan itu tidak berlaku lagi untuk Orhun. Dan cerita ini merupakan cerita sebelum Orhun dan Oliver berpisah. Lalu di sini pertarungan mereka mencapai puncak. Dan seperti yang diharapkan orang-orang, yang menang dan terpilih sebagai pahlawan adalah Oliver. Orang-orang yang menyaksikannya pun berkomentar, walaupun Orhun kalah tapi Orhun bisa dijadikan sebagai perisai bagi pahlawan alias Oliver. Lalu Orhun pun di sini mengakui kekalahannya dan sambil tertawa mengatakan kalau dia tidak bisa mengalahkan Oliver. Oliver pun di sini marah karena Orhun ternyata tidak bertarung dengan serius. Dan Oliver juga tahu kemampuan Orhun tidak seperti ini karena Orhun yang sebelumnya bahkan lebih kuat dari ini. Tapi kenapa Orhun sekarang begini? Orhun pun membalas kalau itu dulu dan mengaku kalau dia sekarang sudah mengerahkan seluruh kemampuannya. Dan walaupun Orhun dulu lebih kuat dari Oliver, Orhun mengakui Oliver sekarang sudah berkembang melampauinya. Dan hanya itu aja alasan menurut Orhun. Dan Orhun merasa tidak akan bisa mengalahkan orang jenius seperti Oliver. Tapi Oliver tidak percaya dengan perkataan Orhun itu. Orhun pun membalas kalau dia tidak merasa kalah dari Oliver karena akan mengalahkannya suatu hari nanti. Dan kekeh mengakui sudah bertarung dengan sekuat tenaganya. Tapi Oliver tetap tidak percaya dan Oliver akan membuat Orhun bertarung dengan serius. Oliver pun pergi dengan perasaan kecewa. Dalam hati Orhun berkata kalau Orhun tidak akan membiarkan kesempatan itu terjadi. Karena Orhun tidak ingin membunuh Oliver dan tidak ingin Oliver mati karenanya. Lalu tiba-tiba seseorang datang dan menanyakan kekalahan Orhun tadi. Dan itu adalah Sion. Orhun pun merasa malu karena memperlihatkan sesuatu yang tidak keren. Tapi Sion berpikir itu keren. Dan Sion juga tahu kemampuan sebenarnya Orhun. Orhun membalas kalau dia tidak mempunyai kemampuan tersembunyi dan hanya inilah kemampuannya sekarang. Sion pun tidak percaya dan Orhun pun mengakuinya. Dan ini terjadi karena kelemahan hatinya yang tidak bisa dia tahan. Dan kalau Orhun mengeluarkan kekuatan sesungguhnya hanya akan menjadi perhatian orang-orang di sana. Dan karena Orhun mengalah, jadi Oliver lah yang menanggung beban itu. Dan menurut Orhun ini salahnya sendiri. Jadi setidaknya sekarang Orhun akan menerima peran Oliver itu dan mengalah kepada Oliver. Sion membalas kalau dia tidak akan membiarkan Orhun sendirian dan akan menjadi kuat sampai cukup kuat untuk berdiri di samping Orhun. Mendengar itu Orhun terkejut. Dan Sion juga ingin mengalahkan seseorang karena Sion juga sama seperti Orhun. Jadi Sion pun akan selalu bersamanya dan bahkan kalau Orhun pergi jauh, Sion akan terus mengejarnya. Jadi Orhun jangan menanggung beban sendirian. Dan sekarang sudah waktunya Sion pulang. Orhun pun akan mengantarnya ke kereta. Lalu Orhun tiba-tiba berdiri dan berpaling. Sion pun merasa ada yang Orhun sembunyikan. Lalu nanya apa Orhun menangis karena bahagia, tapi Orhun gengsi tidak mau mengakuinya. Sion pun nyuruh Orhun jangan menggodanya ketika serius. Lalu Sion pun menggoda balik dengan mengatakan kalau Orhun sebelumnya sudah bertarung dengan serius. Dan kalau begitu, Sion sekarang sudah melampaui Orhun. Orhun pun di sini keheranan karena Sion selalu aja seperti itu. Lalu Sion mengatakan dengan serius kalau Sion akan benar-benar mengejarnya dan Sion akan mengejar Orhun sampai suatu hari nanti membuktikan kepada Orhun bahwa Sion dapat berjalan bersama Orhun di tempat itu. Jadi sekarang Sion ingin Orhun tetap menjadi pemandu jalannya.
Orhun pun di sini paham dan nyuruh Sion jangan sampai tersesat. Lalu Sion pun naik ke keretanya dan mereka pun berpamitan. Tapi sekarang Orhun hanya bisa meminta maaf kepada Sion karena tidak bisa menjadi pemandu jalan untuk Sion. Karena setelah ini semua orang telah menjauhi Orhun. Lalu Orhun pun terbangun yang ternyata Orhun memimpikan masa lalunya. Tapi ketika bangun Orhun tidak ingat mimpi apa tadi. Dan Orhun kebingungan siapa yang ada di mimpinya tadi karena benar-benar lupa. Yang ternyata Orhun telah melupakan masa lalunya dan sampai sekarang masih belum mengingat kembali sesuatu yang berharga dari ingatannya dulu. Lalu Shin pun beralih ke tempat pembimbingan dan hari ini adalah hari terakhir dari pembimbingan eksplorasi dan Orhun berharap hari ini akan berakhir dengan baik. Dan ketika berjalan ke tempat pertemuan, Orhun mendengar dari orang-orang di jalan kalau parti pahlawan dengan anggota barunya akan masuk dungeon lebih dalam lagi. Mendengar itu Orhun sangat terkejut dan sadar yang orang-orang itu bicarakan adalah parti pahlawan. Dan Orhun bertanya-tanya apakah parti pahlawan akan menuju lantai 95 hari ini? Tapi Orhun tidak terlalu yakin dan menduga paling ke lantai 92. Karena dengan anggota barunya, mereka pasti akan menguji kombinasi dengan parti barunya itu. Orhun pun tidak menyangka parti pahlawan bergerak lebih cepat dari yang dia kira. Dan Orhun tadinya berpikir kalau mereka akan bersantai sedikit lebih lama. Tapi walaupun begitu yang membuat Orhun keheranan kenapa parti pahlawan langsung masuk ke lantai 92. Karena kalau mereka ingin menguji kerjasama dari parti barunya, seharusnya dilakukan di lantai yang lebih rendah dengan resiko yang lebih kecil. Orhun pun cuman keheranan, karena parti dulunya itu tidak memikirkan hal yang penting, walaupun tidak ada hubungan dengannya. Tapi kekhawatiran seperti itu bisa menjadi kenyataan yang buruk. Lalu Shin pun beralih 2 hari lalu di kediaman parti pahlawan. Yang dimana saat itu pengganti Orhun yaitu Billy Carpenter baru bergabung dengan parti pahlawan. Dan dia di sini menyapa dan memperkenalkan dirinya. Dan dia benar-benar disambut dengan baik. Billy pun berterima kasih kepada seluruh anggota parti pahlawan atas sambutannya, terutama untuk sang pemimpin Oliver. Dan Oliver pun dalam hati senang karena partinya yang terkenal dengan kemampuan yang kuat, akhirnya parti ini memiliki support magician yang sebenarnya. Dan dengan begini mereka tidak akan mendapatkan buff lemah seperti sebelumnya dari Orhun, dan akan mendapatkan buff kuat yang sesungguhnya. Lalu Billy merasa tidak enak karena dia disambut dengan hidangan semewah ini. Derek mengatakan tidak masalah, terlebih Orhun yang mengatur keuangan juga sudah tidak ada di sini. Dan sebelumnya ada sebuah buku besar yang Orhun kelola. Dan saat Derek baca, dia hanya melihat jumlah tabungan yang tertulis di sana. Dan saat lihat totalnya membuat mata Derek terasa hampir meledak. Karena saking tidak menyangkanya mereka akan mempunyai uang sebanyak itu. Dan itu benar-benar mengejutkan. Dan Derek keheranan kenapa Orhun sangat pelit. Dan menurutnya kalau mempunyai uang sebanyak itu seharusnya digunakan. Mendengar itu Oliver terkejut. Dan mereka memang menyerahkan bagian pengelolaan uang pada Orhun. Tapi Oliver tidak menyangka mereka memiliki begitu banyak uang. Dan Oliver belum menanyakan seberapa banyak tabungan yang mereka miliki. Derek mengatakan kalau uang itu pasti ingin Orhun gunakan sendiri. Dan untungnya mereka hampir aja tidak menyadarinya. Dan kalau tidak semua uangnya akan habis. Dan menurutnya menyerahkan pengelolaan uang pada Orhun adalah suatu kesalahan. Dan mengusirnya adalah pilihan yang tepat. Billy pun menyela apakah mungkin itu dana untuk kebutuhan party, tapi Derek merasa tidak perlu karena apapun yang mereka butuhkan mereka bisa menggunakan uang mereka sendiri. Billy menjelaskan bukan itu yang dia maksud, tapi untuk dana untuk selain eksplorasi dungeon, karena biaya juga diperlukan untuk hal lain, contohnya seperti biaya sewa mansion ini. Derek pun baru sadar mereka juga membutuhkan dana untuk itu. Terus Derek menyarankan lebih baik mereka membeli mansion ini. Dan kalau tidak digunakan lagi tinggal mereka jual aja. Aneri pun di sini merasa Derek jenius dan setuju dengan Derek dan meminta Oliver lakukan rencana itu. Karena dengan begitu mereka bisa menggunakan sisa uangnya sebanyak yang mereka inginkan.
Oliver pun keheranan, padahal mereka sedang mengadakan pesta sambutan untuk Billy. Jadi Oliver menyarankan mereka membicarakan itu nanti aja. Lalu Oliver pun menyambut Billy sekali lagi, selamat datang di party pahlawan, dan meminta bantuannya mulai sekarang. Lalu tiba-tiba seseorang datang, yang ternyata itu Luna. Dia pun di sini meminta maaf karena baru datang dan ada yang ingin dia sampaikan dengan mereka. Terus Luna nanya apa mereka kedatangan tamu. Oliver pun nyuruh lanjutkan aja apa yang ingin Luna pastikan. Tapi Luna tidak ingin membicarakannya di sini. Tapi dilihat dari sikapnya, Oliver tahu kalau Luna akan membicarakan tentang Orhun. Dan Oliver pun di sini belum memberitahu Luna tentang hal itu. Dan sebelumnya Oliver sudah memberitahu Luna rencana pengusiran Orhun. Tapi Luna sangat menentangnya. Jadi Oliver mengusir Orhun ketika Luna tidak ada. Lalu Oliver mengatakan kepada Luna tidak masalah membicarakannya di sini. Dan nyuruh ngomong aja. Dalam hati Oliver juga tidak bisa menghindari kritik dari Luna. Dan sepertinya Luna memiliki perasaan khusus pada Orhun. Lalu Luna pun akan mengatakannya di sini. Dia di sini mendengar kalau Orhun ikut ke dalam dungeon bersama klan Night Sky Silver Rabbit. Luna pun nanya bagaimana hal itu bisa terjadi. Oliver yang mendengarnya pun sangat terkejut Orhun bisa bersama klan Night Sky Silver Rabbit. Dan Oliver bertanya-tanya apakah Orhun berpindah pihak hanya dalam 3 hari setelah diusir. Dan Oliver mengira seharusnya Orhun tidak memiliki keberanian atau kemampuan seperti itu. Mendengar itu, Aneri sangat marah padahal dia sudah nyuruh Orhun menyadari tempatnya. Tapi kenapa malah pergi ke tempat klan Night Sky Silver Rabbit? Derek pun di sini sama marahnya karena Orhun masih berpikir akan bisa mencapai rank S. Luna pun meminta penjelasan apa yang terjadi saat dia pergi. Oliver pun akan menjelaskannya sebelum masalah ini semakin rumit dan akan menjelaskannya sebaik mungkin. Lalu Oliver pun nyuruh Luna tenang dulu. Lalu Aneri langsung memberitahu Luna kalau Orhun sudah pergi meninggalkan party ini 3 hari lalu. Mendengar itu, Luna sangat terkejut. Luna mengatakan kalau Orhun meninggalkan party, apakah itu berarti mereka akhirnya menyerah? Mendengar itu, Derek pun marah karena Luna seolah mengatakan merekalah yang ditinggalkan Orhun. Padahal sebaliknya, karena merekalah yang meninggalkannya dan nyuruh Luna berpikir dengan akal sehatnya. Karena sebenarnya merekalah yang telah mengusir Orhun. Luna pun terkejut lalu menanyakan kepada Oliver apakah itu benar. Oliver pun terkejut, tapi dia langsung dengan tegas membenarkan. Dan itulah sebabnya Billy menggantikan support magician di party mereka. Billy pun memperkenalkan diri kepada Luna. Luna membalas kalau dia sebelumnya sudah mengatakan kalau dia menentang hal ini. Tapi kenapa saat dia tidak ada, mereka malah melakukan itu. Derek pun marah karena Luna mengabaikan salam perkenalan Billy. Tapi Luna tidak peduli. Derek pun kesal dan akan memukulnya. Oliver pun menahannya dan nyuruh tenang, jangan nambah masalah. Lalu Oliver mengatakan seharusnya Luna sudah paham dengan kemampuan Orhun yang sekarang mereka tidak akan bisa berkembang. Luna pun membalas kalau Oliver tidak menyadarinya kalau Orhun itu adalah inti bagi party ini. Dan karena Orhun juga mereka bisa sampai sejauh ini. Terlebih Orhun juga mempunyai kemampuan yang sempurna. Dan kalau Orhun tidak ada di sini, Luna yakin kalau mereka tidak akan bisa bergerak lebih jauh. Semuanya pun hanya terdiam mendengar itu. Tapi Oliver dalam hati merasa Luna hanya melebih-lebihkan Orhun karena memiliki perasaan khusus pada Orhun. Tapi Oliver ingin Luna menilai mereka secara objektif. Lalu Aneri mengatakan kalau Luna dari tadi berisik. Dan dari sudut pandang Luna sendiri, Orhun memang luar biasa. Tapi Orhun tidak memiliki perhatian apapun di depan publik. Terlebih sekarang juga semuanya sudah terjadi. Dan semua apapun yang Luna lakukan tidak akan merubah apapun. Dan nyuruh Luna terima aja semua ini. Bahkan jika Luna tidak menginginkannya.
Luna pun cuma terdiam. Oliver pun mengatakan ini mungkin sudah terlambat. Dan mumpung semuanya sudah berkumpul, Oliver akan membahas rencana selanjutnya. Yang dimana besok mereka akan libur selama 1 hari. Dan lusanya mereka akan menguji kombinasi party baru di lantai 92. Dan awalnya Oliver ingin melakukannya di lantai 94. Tapi Oliver merasa itu terlalu gegabah. Billy pun meminta maaf karena mereka harus melakukan itu. Tapi Oliver di sini tidak masalah dan nyuruh Billy jangan khawatir karena mereka juga sudah menjadi rekan. Lalu Luna pun mengatakan dia tidak setuju. Derek pun marah Luna bicara seperti itu di tengah pembahasan party. Oliver pun nyuruh tenang. Oliver pun nanya kepada Luna kenapa dia tidak setuju. Luna menjelaskan kalau ini sederhana, yaitu Luna tidak punya keinginan bunuh diri. Mendengar itu Oliver kaget, karena seolah-olah mereka akan mati jika pergi ke lantai 92. Terus Oliver meyakinkan Luna kalau mereka tidak akan mati hanya karena pergi ke lantai 92. Terus nanya kenapa Luna berkata seperti itu. Padahal mereka tidak akan bisa melewati lantai 94 dengan kemampuan Orhun sekarang. Tapi mereka sekarang sudah memiliki Billy sebagai pengganti yang lebih baik dari Orhun. Dan Oliver yakin mereka sudah di level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Luna membalas kalau dia tidak tahu seperti apa kemampuan Billy. Karena walaupun seorang support magician yang ahli, mereka tetap harus menguji kerjasama di lantai yang lebih rendah. Oliver pun emosi, karena mau sampai kapan Luna akan terus melihat ilusi yang tidak pernah ada dari Orhun. Dan Oliver ingin Luna segera menyadari kenyataan. Oliver pun menegaskan kalau ini sudah diputuskan dan dia tidak menerima penolakan apapun. Luna pun merasa telah memberitahu semuanya, jadi terserahlah mereka aja. Dan menurutnya ini sudah berakhir. Oliver pun cuma terdiam. Aneri pun marah dengan sikapnya Luna itu, dan Derek juga sama. Lalu Billy nanya kepada Oliver, apakah dia bisa berteman baik dengan Luna? Oliver pun berpikir akan baik-baik aja. Dan walaupun suasana hatinya Luna sekarang sedang kurang baik, tapi Oliver tahu kalau Luna adalah gadis yang baik. Dan Oliver yakin Luna akan mulai memahami Billy. Mendengar itu, Billy pun lega mendengarnya. Dan Billy merasa tidak perlu terburu-buru. Yang ternyata Billy memiliki niat jahat karena dia berbisik mengatakan kekuatan Luna akan sedikit mengganggu dan akan menghambat rencananya. Oliver pun nanya apakah Luna mengatakan sesuatu. Billy membalas bukan apa-apa dan dia hanya ingin segera dekat dengan Luna, dan itulah yang Billy pikirkan. Lalu scene pun beralih ketika mereka sudah memasuki dungeon selatan lantai 92. Di sini mereka menghadapi monster mamut. Di sini monster itu menyerang dan Oliver pun menyerang balik. Tapi Oliver di sini tidak berhasil mengalahkannya dan membuatnya frustasi. Dan Oliver keheranan kenapa buffnya begitu cepat habis. Oliver pun ngeluh karena kalau buffnya terputus, kekuatan fisiknya kembali seperti semula. Dan tubuhnya akan terasa lemas bagaikan baru bangkit dari tidur. Dan kalau terus berulang maka itu akan membebani fisik dan mental. Sementara saat masih bersama Orhun, mereka masih bisa bertahan selama 1 jam tanpa ada masalah di hari pertama. Tapi sekarang mereka entah sampai beberapa jam berlalu sejak mereka masuk ke dalam dungeon. Di sini Oliver yang kehabisan buff meminta buff lagi kepada Billy. Billy pun cuma terkejut dan dia panik dan meminta maaf dan akan menyiapkannya kembali. Oliver pun tahu kalau membutuhkan waktu untuk membiasakan diri, dan walaupun keahliannya tinggi, Billy tetap perlu beradaptasi. Dan Oliver mengakui tidak ada yang begitu spesial dari Billy. Dan Oliver menyadari suasana hati Billy berubah ketika mereka tiba di lantai 92. Tapi Oliver ragu dan bisa aja hanya imajinasinya. Oliver pun meminta bantuannya dan menjelaskan karena Oliver dan Derek adalah penyerang garis depan, akan ada banyak titik buta bagi mereka. Jadi meminta Billy memberitahu mereka kalau ada monster yang menyerang dari arah lain. Karena support magician memang bisa mengawasi dari segala arah. Terus nanya, jadi kalau hanya itu Billy bisa melakukannya bukan? Tapi Billy merasa itu tidak mungkin,
karena dia harus fokus merapal sihir pendukung. Billy pun cuma bisa meminta maaf. Oliver pun keheranan, Orhun itu sudah 10 tahun di party ini dan tiba-tiba nyuruh Billy untuk melakukan pekerjaan yang sama seperti yang Orhun lakukan. Tapi apakah emang sesulit itu? Lalu monster tadi pun bergerak lagi. Oliver pun keheranan, padahal mereka sedang bertarung. Tapi kenapa Aneri menggunakan sihir yang kekuatannya rendah dan nyuruh Aneri jangan bermain-main dan lakukan dengan serius. Aneri menjelaskan kalau dia sudah melakukan sebaik mungkin seperti biasanya. Tapi Aneri sendiri pun keheranan kenapa hasilnya jadi seperti ini. Aneri pun keheranan kenapa dia melakukan serangan sihir selemah ini. Oliver pun keheranan apa maksud dari Aneri dengan itu sama seperti biasa. Karena jelas serangannya tidak seperti biasanya. Derek pun nyuruh jangan menyalahkan orang lain, karena bisa aja mereka aja yang sedang kurang sehat hari ini. Oliver pun bertanya-tanya apakah ini yang disebut penurunan, dan sadar kalau kekuatan tempur mereka semakin melemah. Dan pedang yang Oliver gunakan juga sebelumnya bisa memotong apapun dengan mudah. Tapi anehnya sekarang Oliver tidak bisa melakukannya. Dan merasa seharusnya kemampuan mereka meningkat dengan pesat, tapi sekarang malah jadi seperti ini. Bahkan Derek sampai kewalahan menahan banyak serangan kuat dari monster. Oliver pun kesal kenapa mereka menjadi selemah ini, dan anggota lain pun cuma terdiam. Lalu Luna pun mengatakan apakah mereka tidak menyadarinya. Oliver pun nanya apakah Luna tahu penyebab melemahnya kekuatan mereka, karena hanya Luna lah yang bersikap seperti biasa. Luna pun di sini sampai keheranan. Oliver benar-benar tidak menyadarinya. Sampai-sampai Luna kehabisan kata-kata untuk menjelaskan. Aneri pun kesal dan nyuruh Luna cepat katakan pada mereka. Dan jangan begitu sikap Luna kepada rekan-rekannya yang dalam kesulitan. Mendengar kata rekan, Luna merasa kurang suka. Tapi untuk sekarang menurutnya sebutan itu masih berlaku untuk sekarang. Lalu Luna pun akan menjelaskan alasan kenapa mereka menjadi lemah. Tapi pas akan menjelaskan tiba-tiba Luna terkejut. Yang ternyata ada monster yang datang. Dan pas mendekat Oliver tahu monster itu. Oliver pun keheranan karena kenapa monster itu yang harus datang lebih dulu. Dan makhluk yang bersisik hitam yang mengkilap, sayap besar yang bahkan bisa menutupi tubuhnya. Makhluk itu adalah bos lantai 92 Black Dragon. Dan pada akhirnya kekhawatiran terburuk yang Orhun pikirkan benar-benar terjadi. Dan alur cerita dari Yusa Party wo Oedai Sareta Kyobinbo episode 4 pun selesai. Nah guys, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like and follow supaya gak ketinggalan video menarik lainnya.